Shalom, berjumpa lagi bersama di Sehatlah. Sehatlah, sentuhan hati Allah. Sebelum mengawali aktivitas hari ini, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Ini kami Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk lebih dan lebih lagi menyembah-Mu ya Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau. Terima kasih. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Shalom, selamat pagi. Kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, yang penuh kasih dan penuh kemurahan buat kami semuanya, saat ini kami boleh bersekutu dengan hadirat-Mu, menyembah Tuhan, dan saatnya kami juga mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Roh Kudus bimbing kami, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dengan taat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu saat saya didatangi satu mahasiswi yang mewawancarai dari berbagai agama dan pas berjumpa dengan saya sebagai rohaniawan Kristen, dan dia mempertanyakan tentang pandangan perceraian dan berbicara, berdialog, dan saya jawab beberapa pertanyaan. Satu saat mahasiswi ini dia bertanya, bagaimana kalau di dalam pernikahan Kristen itu ada perceraian? Kalau sampai salah satu meninggalkan karena dia berbuat salah atau berbuat dosa, apakah salah satu yang meninggalkan suami istri ini kena hukum karma? Bagaimana pandangan itu? Ya, tentu saya jawab di dalam iman Kristen, kita ikuti ajaran Alkitab. Nah, kita baca dulu di kitab Roma pasal 3, mulai ayat 21. Saya bacakan firman Tuhan demikian, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat,
kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kitab Roma pasal 3 ini ada satu pernyataan yang penting bagi setiap manusia, yaitu semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 1, pasal 2, firman Allah lewat Rasul Paulus menunjukkan bahwa manusia yang memiliki hukum Taurat beragama atau manusia yang tanpa hukum Taurat dan tidak beragama, semuanya telah berdosa. Dan ditegaskan di pasal 3 ayat 23, tidak ada perbedaan, semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sering manusia tidak menyadari bahwa dirinya ini berdosa. Manusia tidak menyadari bahwa manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tadi siang saya ketemu dengan teman pada waktu mahasiswa. Dia katakan, saya ini yang penting saya bisa berbuat baik, dan tidak tahu membedakan apa yang ada pada dirinya tentang dosa. Manusia hanya menyadari seringkali saya berbuat salah. Kalau ini tidak benar, kalau ini tidak sesuai hukum, berarti saya salah, saya berdosa. Sering hanya menyadari bahwa dirinya ini kalau melakukan sesuatu, ia berdosa, artinya itu perbuatan dosa. Tetapi di dalam Alkitab, manusia tidak hanya berbuat dosa, tetapi manusia sudah ada di dalam status berdosa. Status posisi dia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Pada awalnya manusia itu diciptakan Allah penuh dengan kemuliaan dan statusnya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang kudus yang ada di Taman Eden, dan dia punya karakteristik, dia memiliki hidup yang kekal, tidak dihukum maut. Tetapi sering kita tidak menyadari bahwa manusia sudah di luar Taman Eden, statusnya orang berdosa dan ada di dalam hukuman maut. Dan ini terbukti bahwa manusia tidak memiliki hidup kekal lagi. Manusia sekarang siapapun tidak ada perbedaan bahwa manusia itu mati. Entah ada yang umur panjang, umur menengah, umur pendek, semua manusia mati. Maka kita melihat di dalam Roma pasal 3 tadi ada pengertian yang diyakini oleh orang-orang Yahudi,
yaitu tentang hukum Taurat. Bahwa orang-orang Yahudi meyakini dengan melakukan hukum Taurat ini, dia bisa bebas dari dosa, dia dibenarkan oleh Allah, dia memiliki keselamatan hidup kekal. Salah satu syarat orang yang masuk di dalam kerajaan Allah atau memiliki hidup kekal, yaitu dia harus disunat. Dia melakukan yang sesuai dengan hukum Taurat. Maka pertemuan Tuhan Yesus dengan pemuda yang kaya. Pemuda ini datang pada Tuhan Yesus dan pernah bertanya, "Guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memelih hidup yang kekal?" Tuhan Yesus jawab, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, hormati orang tuamu, dan kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pemuda ini katakan, sejak kecil dia sudah lakukan itu. Artinya, dia sudah taat pada hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus katakan, satu hal lagi, kalau kamu mau sempurna, jual hartamu dan bagikan pada orang miskin. Mendengar itu, pemuda ini kecewa dan meninggalkan Yesus. Artinya, di dalam perbuatan baik manusia tidak akan bisa mencapai kesempurnaan. Dan inilah yang menjadi keyakinan dan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi dengan mentaati hukum Taurat untuk mencapai keselamatan. Dia yakini dia melakukan perbuatan yang baik, dan itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, bahwa manusia dengan melakukan perbuatan yang baik tidak akan memperoleh kebenaran Allah, tidak dibenarkan oleh Allah, karena keselamatan di dalam dunia ini bukan karena perbuatan baik, tetapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya datang ke dunia ini. Allah menyatakan kasih-Nya kepada semua manusia berdosa di dalam Yesus Kristus, dan itu diberikan dengan cuma-cuma. Ya, kasih karunia ini diberikan dengan cuma-cuma, yaitu penebusan di dalam Yesus Kristus. Jadi kita tahu bahwa kalau mengikuti hukum Taurat, jelas mereka yang berdosa pasti dihukum. Orang yang salah pasti kena akibatnya. Ada resikonya. Orang yang berbuat jahat pasti mengalami hukuman. Dan itu terjadi. Seperti teman-teman Ayub pun pada waktu menasihati Ayub, di dalam penderitaan ini sampai Ayub habis-habisan, sampai Ayub sakit, dan sampai Ayub sudah menderita sangat berat. Teman-temannya punya satu kesimpulan, pasti Ayub ini bersalah, pasti Ayub ini berdosa. Tapi apakah Ayub berdosa? Dan orang yang tidak berdosa seperti Ayub ternyata bisa menderita. Ada hal yang perkecualian di sini, dan ini ditunjukkan oleh kasih Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus datang memberikan penebusan dan memberikan dengan cuma-cuma. Yesus yang mati di kayu salib untuk menyelesaikan dosa manusia, dan ini anugerah, bukan karena melakukan perbuatan baik, tapi dengan cuma-cuma Allah menebus dosa manusia lewat Yesus Kristus di kayu salib. Itu sebabnya dikatakan oleh
firman Tuhan dengan iman dalam darahnya. Orang yang percaya pada Yesus Kristus, dia memperoleh pendamaian dengan Allah. Statusnya diubahkan. Orang yang percaya pada Yesus Kristus, statusnya bukan orang yang berdosa, tetapi kalau dia percaya Yesus, statusnya menjadi anak-anak Allah. Kalau dia menjadi anak-anak Allah, dia bisa memiliki hak kerajaan surga itu. Dan di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa dan didamaikan dengan Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi Paulus tegaskan untuk dosanya diampuni, memperoleh hidup yang kekal, menjadi anak-anak Allah, bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan di bawah dari nas ini, Paulus memberikan satu contoh, yaitu Abraham. Bagi orang Yahudi, Abraham ini bapak orang beriman. Dan semua tahu bahwa Abraham adalah bapak orang beriman. Dan bagi Yahudi maupun non-Yahudi. Dan mereka tahu kapan Abraham dia mendapat janji akan memiliki dunia ini. Dia mendapat janji bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa, yaitu sebelum ada hukum Taurat. Tapi dia sudah beriman pada Yesus Kristus. Dan disitulah Abraham memperoleh janji Allah itu. Dan janji ini dibuktikan. Janji yang jauh dibuktikan, janji yang dekat. Pada waktu dia berumur 99 tahun, ada janji nanti setahun kemudian istrinya Sarah yang sudah 90 tahun akan memperoleh anak laki-laki. Dan itu dijanjikan dengan janji yang dekat. Ternyata Allah itu menepati janjinya. Dan dengan mujizat Abraham memiliki anak. Dan janji yang diterima oleh Abraham karena iman, dia meyakini ada janji yang akan jauh ke depan, bahwa dia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, kita beriman karena janji Allah. Allah yang berjanji hanya lewat Yesus Kristus sebagai penebus dosa manusia, kita memperoleh hidup yang kekal, bukan karena berbuat baik. Maka di sini kita bukan ikuti hukum Taurat, tetapi ada hukum kasih. Kalau kita hanya ikuti hukum dunia, hukum Taurat, kita yang berdosa pasti mati, kena maut. Tetapi dalam hukum kasih, Allah bisa mengampuni dan memberikan hidup yang kekal di dalam setiap orang yang percaya Yesus. Pagi ini, ada di antara saudara yang belum menerima kasih itu. Sekarang ini, percayalah pada Yesus. Bukan dengan berbuat baik, tapi beriman pada Yesus Kristus. Anda memiliki hidup yang kekal, dosanya diampuni, dan menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir
lemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudara yang mendengar saat ini dan melihat sehatlah, yang belum terima kasih Allah, terimalah Yesus dengan iman. Anda akan diampuni dosanya, dibebaskan dari hukuman maut, memperoleh hidup yang kekal, menjadi anak-anak Allah, mewarisi kerajaan Allah. Percaya dan terimalah Yesus. Hamba berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan diterima dengan iman, dan semuanya mengalami berkat Allah, kasih karunia Allah. Setiap orang yang melihat dan mendengar saat ini boleh terus memegang iman dalam Yesus Kristus. Roh Kudus sertai dan pimpin, dan terus memberkati supaya terus diubahkan, ada transformasi menjadi dewasa serupa Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekian program Sehatlah pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.